Jadi ya buat saya kalau misalnya dia bisa, saya harus bisa. Dia mampu dapat 10, saya juga harus mampu dapat 10. Itu gimana tinggal kita men-set, mengkalkulasi ulang kemampuan kita. Kembali lagi bersama saya Yosnia, masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai. Tapi di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang istimewa ini terkait kepemimpinan perempuan di instansi Bea Cukai. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap. Di sini ada Ibu Sinta Dewi Arini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sinta sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di Caption ini. Siap. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Bu Sinta. Bea Cukai itu adalah instansi yang 80% pegawainya adalah laki-laki, sementara perempuan itu hanya sekitar 20% saja. Nah, Bu Sinta, gimana sih Bu Sinta rasanya menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala kantor di instansi yang sebagian besar anggotanya itu laki-laki, Bu? Buat saya, Bea Cukai itu organisasi yang sudah cukup mature ya, perspektifnya tentang gender. Kalau bicara gender itu buat saya harus setara. Setaranya mulai dari akses, kemudian prioritasnya, manfaatnya sampai pada kontrolnya. Itu intinya harus setara, dan lihat Bea Cukai sebagai organisasi yang sebesar ini itu menurut saya sudah mature banget. Sekarang saya mau tanya nih Bu, kalau tantangannya mungkin Bu, pasti kan berbeda ya Bu, memimpin perempuan dan laki-laki nih. Di instansi yang didominasi laki-laki ini, apa sih Bu kesulitan atau tantangannya Bu? Kalau saya lebih suka menyebut tantangan ya, biar tone-nya positif ya. Buat saya yang penting percaya diri. Perempuan tuh percaya diri dulu bahwa dia mampu. Soal nanti satu tadi ya, saya kembali ke yang pertama tadi, akses. Yang penting kita diberikan akses yang sama dengan kaum laki-laki, kemudian juga kesempatannya juga diberikan yang sama. Justru menurut saya kalau dibilang perempuan itu punya keterbatasan, itulah yang harus kita balik menjadi itulah keunggulan kita. Seperti misalnya kalau Mbak Oyi jogging misalnya, jogging itu kan itu di depan ada tanjakan gitu. Gimana cara membuat itu menjadi positif? Oh, tanjakan itu cuman turunan yang terbalik. As simple as that. Tapi kalau kita mulai bisa memahami, meresapinya, itu akan it's running well. Jadi menurut Ibu, Ibu sebagai perempuan kemudian menjadi pemimpin di instansi ini, itu malah menjadi keunggulan dan keuntungan. Betul. Bukan kayak diubah nih gitu kayak. Diubah. Saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang lemah. Mungkin satu dua kondisi keterbatasan fisik biasanya kalau perempuan itu, tapi untuk kesempatan dan lain-lain, akses, partisipasi itu menurut saya sama. Tapi kalau kita sebagai perempuan Bu, terus kemudian menempati posisi sebagai pemimpin di atas, itu menurut Ibu menjadi perempuan itu malah suatu keunggulan atau ya ada hambatannya betul? Keunggulan. Boleh dijelaskan Bu, keunggulannya apa tuh Bu? Gini, kalau lihat komposisi sekarang di organisasi Bea Cukai itu 80-20 kalau tidak salah. Justru apabila perempuan itu mengambil kesempatan di 20 tadi, itu pasti positif sekali. Karena kenapa? Sedikit. Kelihatan pasti. Karena itu tadi, kalau buat saya, yang penting kesempatannya. Kalau
belajar aksesnya sudah oke ya, sudah mulai sama. Kemudian sekarang kalau misalnya bicara masuk ke organisasi bea cukai, apabila kesempatannya diberikan sama, ambillah yang 20 porsi itu. Ambil. Itu pasti akan kelihatan di situ. Karena jarang. Lihat dari komposisinya 80/20. It's okay. Bu, kalau perempuan itu kan unik ya Bu. Kalau saya sih Bu sangat moody Bu. Kadang ada masa-masa, aduh ini moodnya lagi kurang bagus, ini lagi semangat gitu. Ada masa-masa seperti itu karena memang kita built-in-nya juga beda dengan laki-laki ya Bu. Kalau Ibu mengatasi naik turunnya kondisi fisik seperti itu seperti apa Bu? Oke, gini Mbak Oyi. Kalau kita belajar ilmu biologi ya, harus kita pahami dulu. Seperti Mbak Oyi tadi bilang, wah kalau Mbak Oyi itu perempuan sadar nih, pasti moody banget. Bener, karena itu fitrah. Struktur dan cara berpikir perempuan dan laki-laki beda. Nah, justru di situ tantangan. Balik lagi saya menyebut tantangan. Gimana caranya kita harus mengedepankan yang positif, tetap itu dengan belajar masih bisa diraih. Jadi faktor moody itu memang di mana-mana. Saya begitu ketemu pegawai perempuan, begitu ketemu teman sejawat perempuan, memang tantangannya di moody. Begitu kita paham struktur berpikir, cara berpikir, struktur otak yang, apalagi kalau dibilang perempuan itu laki-laki bicara 10 kalimat, perempuan harus beratus kalimat. Itu baru terpenuhi kebutuhannya soal berbicara misalnya. Tapi dengan paham seperti itu, menurut saya itu aset. Menurut saya itu aset, asalkan kita bisa mempergunakannya, timingnya pas. Kemudian itu tadi harus, tapi tetap perempuan menurut saya harus pegang kendali itu terhadap dirinya sendiri, apalagi sebelum bisa mengendalikan, memimpin orang-orang di luar dirinya, dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri dulu. Dan itu tantangan itu, karena memang berbeda, karena sudah fitrah, diciptakannya memang berbeda. Jadi syarat utamanya yang pertama harus kenal diri sendiri dulu ya Bu. Betul. Kan tadi Ibu bilang katanya yang penting kita harus percaya diri nih yang pertama ya Bu. Gimana sih Bu caranya supaya bisa percaya diri di jajaran, pasti di jajaran pimpinan juga lebih banyak laki-laki ya Bu ya. Gimana Bu supaya tampil bisa pede nih? Satu, manusia tidak ada yang sempurna. Itu pahami dulu. Jadi meskipun bapak-bapak mereka juga akan compete sama, tampil percaya diri dulu. Jadi bahwa misalnya dalam memimpin gitu kan, nanti ibu menangis gini, laki-laki juga manusia juga, hanya mungkin mereka tidak menangis. Nah sekarang gimana kita tidak harus menangis di depan mereka, misalnya gini, atau dalam tugas misalnya, saya tetap wanita. Kalau misalnya ngirim anak buah mau patroli laut, mau patroli darat, even yang perempuan juga, itu mereka mau ikut patroli darat, mau ibu, kita harus tahu. Saya tetap harus berhitung medannya. Satu orang perempuan yang turun patroli darat misalnya, harus berapa orang laki-lakinya. Area seperti apa yang masih bisa dimasukin oleh perempuan dan mana yang tidak boleh dimasuki perempuan. Saya tetap harus berhitung. Dan itu selama ini pengalaman saya di 2 kantor sebelumnya, Cilacap di kantor ketiga, baik saya maupun pegawai perempuan yang itu cukup selama ini alhamdulillah nyaman ya. Maksudnya mereka juga bisa terima, misalnya saya kalau untuk kapal yang berlabuhnya di luar pelabuhan, itu saya memang tidak mengizinkan. Karena itu diperlukan kekuatan fisik yang mungkin di luar jangkauan kaum perempuan. Kalau perempuan mungkin untuk kapal-kapal yang sandar di pelabuhan, itu perlakuannya sama. Dan mereka kebetulan selama ini memang mau juga. Jadi alhamdulillah masih ada
pegawai putri kita yang juga punya keberanian untuk sama dengan teman-temannya yang laki-laki untuk melakukan hal-hal yang mungkin dulu kalau kita belajar di itu mungkin di luar ini ya, di luar ekspektasi, tapi ternyata di lapangan itu bisa dan berhasil. Mereka seneng kok. Oh gitu. Jadi yang pertama juga harus menyadari dulu ya Bu, manusia itu memang gak ada yang sempurna ya, mau laki-laki perempuan gak ada yang sempurna gitu ya. Itu yang bikin kekuatan kepercayaan gitu aja ya Bu ya. Bu, kalau misalnya di instansi yang namanya meniti karir itu kan pasti mengerucut ke atas ya, semakin atas posisinya pasti semakin sedikit kepemimpinan. Nah, pasti ada proses persaingan atau mungkin dalam meniti karir seperti itu Bu. Nah, ketika mungkin bahasa saya bisa benar atau bisa tidak ya, bersaing dengan laki-laki itu apa sih Bu tantangannya Bu? Dalam belajar, proses belajar dulu. Sama kan pelajarannya? Nilainya juga sama kan? Maksudnya kita masing-masing mampu mencapai nilai itu kan? Tinggal gimana usaha kita. Jadi kalau rasa bersaing buat saya tidak mengecilkan, tidak boleh. Tapi bersaing itu compete yang sehat aja. Jadi kalau misalnya ilmunya sama, kita keluar dari Pusdiklat sama ya ilmunya. Jadi ya buat saya kalau misalnya dia bisa, saya harus bisa. Dia mampu dapat 10, saya juga harus mampu dapat 10. Itu gimana tinggal kita men-set mengkalkulasi ulang kemampuan kita. Tapi kalau dibilang bersaing, kita bersaing sehat, mungkin tinggal kecepatannya Mbak Oyi. Begitu? Mungkin tinggal kecepatannya. Sekali lagi kalau buat saya, kalau dari sisi kemampuan, kapasitas, itu relatif sama. Mungkin yang agak sedikit memperlambat itu hanya keterbatasan fisik. Meskipun itu tidak semua. Kemampuan menembak putri kita terbukti di beberapa kejuaraan. Memang masih sebatas pistol ya, kalau saya lihat memang kalau laras panjang dari sisi ini, dari sisi fisik yang kita bisa ukur dengan mudah. Itu kalau dari sisi itu sih kapasitas fisik itu sedikit sekali kok bedanya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya Bu, sama saja begitu ya Bu? Sama saja. Ilmunya sama saja. Proses audisi menuju ke atasnya juga sama seperti ya Bu? Yang penting buat saya kalau bicara ke PUG itu kita diberikan akses yang sama, setara dengan laki-laki itu buat saya Bea Cukai sekarang sudah luar biasa maju. Nah ini yang saya mau tanyakan lagi Bu. Jadi di instansi Bea dan Cukai itu ada program namanya PUG, Pengurus Utama Gender ya. Jadi Bea Cukai sekarang sedang mendorong program PUG ini sedang gencar-gencarnya nih saat ini. Nah kalau menurut Ibu, apakah Bea Cukai sudah cukup mengakomodir program PUG ini Bu? Sangat inklusif iya, tapi buat saya lewat Perdirjen 133 ya tahun 2023 itu sudah sangat mature. Kita dalam proses pengambilan keputusan pun sudah melibatkan. Jadi PUG itu sudah sangat dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan sampai kepada kesempatan untuk berkarir, meskipun itu juga tetap tidak meninggalkan mengenyampingkan fungsi sebagai ibu rumah tangga. Jadi apabila kesempatan itu tadi akan diambil, itu kesempatannya luas sekali buat kaum perempuan. Kembali lagi, karena komposisinya 80-20. Jadi kalau Mbak Oyi mau ngambil yang 20 tadi, kesempatannya sangat-sangat lebar. Tinggal mau diambil atau tidak. Oh gitu. Tapi menurut Ibu sendiri, program PUG ini penting nggak sih Bu di instansi kita? Penting. Dengan perbedaan struktur dan pola berpikir, keputusan yang diambil apabila sampai pada taraf pengambilan keputusan, suara perempuan itu tetap harus didengar menurut saya, karena kadang perempuan itu melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi
keputusannya menurut saya akan lebih kompre ya kalau melibatkan perempuan, para pengambil keputusan yang bergender perempuan. Itu sudah berkali-kali terbukti. Nah, kalau PUG ini kan sudah berjalan beberapa waktu ya Bu, beberapa tahun. Kalau menurut Ibu, apa sih Bu yang perlu ditingkatkan lagi di program ini? Kalau kita menggunakan kata-kata kesenjangan misalnya ya, harapan saya sih mudah-mudahan dengan strategi yang dibangun, yang sudah dibangun, dan insya Allah akan terus dikembangkan. Mudah-mudahan sudah kelihatan sih kalau itu menghapus kesenjangan. Kita sudah mulai punya atase keuangan yang perempuan, dan mudah-mudahan calon-calon ke depan juga makin banyak. Jadi tidak hanya bagi organisasi bea cukai di dalam negeri, tapi atase keuangan itu justru corong buat organisasi. Apa sih bea cukai di Indonesia itu sudah cukup setarakah dengan itu, kan corong yang baik kalau kita punya tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi ini sebenarnya nyambung ke visi bea cukai ya Bu, supaya menjadi organisasi terkemuka di dunia begitu ya Bu. Jadi kesetaraan gender ini nggak cukup hanya di Indonesia saja, juga kita harus bisa menunjukkan di mata dunia bahwa ini organisasi internasional yang bisa membawa pengaruh utama gender tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Seperti itu ya Bu. Betul. Bu, mungkin pesan-pesan untuk generasi selanjutnya Bu, mungkin untuk perempuan-perempuan bea cukai generasi-generasi baru, apa nih Bu pesan-pesannya nih Bu? Untuk generasi penerus bea cukai, saya mengharapkan kita semua bisa mengelaborasi kemampuan, karena itu sangat penting untuk strategi bea cukai ke depan. Tidak hanya mengelaborasi kemampuan, tapi satu lagi, berjalanlah bersama, saling mendukung, karena nampaknya itu yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan. Apabila berjalan bersama itu lebih nyaman, lebih kuat. Rasa kebersamaan itu menimbulkan semangat yang lain, semangat yang lebih kuat. Insya Allah ke depan bea cukai akan lebih baik, insya Allah, dan itu akan melibatkan lebih banyak lagi perempuan-perempuan hebat di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sinta, obrolannya tadi dalam banget dan sangat berbobot terutama buat saya dan mungkin buat teman-teman saya dan generasi kami ini. Insya Allah. Semoga bisa meneladani semua kepemimpinan Ibu, bisa meneruskan instansi supaya membangun instansi ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, buat teman-teman di rumah, siapa tuh punya pertanyaan, punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kami dari Bea Cukai Cilacap siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih Bu Sinta waktunya. Semoga lain kali bisa ngobrol lagi Bu. Insya Allah. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak perempuan-perempuan di sana yang mendapatkan informasi sepenting ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di Caption Cilacap Customs Information.